Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. Tinggalkan komentar kalian di bawah dan berikan feedbacknya kepada kami, agar kami bisa semakin berkembang dalam membuat konten alur cerita film ini. Karena tanpa kalian semua channel ini tidak bisa menjadi apa-apa. Sekali lagi, terima kasih. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2018 yang berjudul Under the Silver Lake. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda pengangguran akut bernama Sam. Sam yang baru saja bertemu dengan seorang wanita cantik yang menjadi tetangganya. Tiba-tiba dikagetkan dengan menghilangnya wanita tersebut dengan sangat misterius dan meninggalkan sebuah misteri. Sam yang penasaran kemudian mencoba untuk mengungkap semua misteri ini dan menemukan wanita tersebut. Apakah nantinya Sam akan berhasil menemukan wanita ini dan mengungkap semua misteri tersebut? Mari kita ulas alur cerita film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda pengangguran bernama Sam, yang tinggal di sebuah rumah sewaan di daerah Los Angeles, Amerika. Sam terancam diusir dari rumah sewaannya itu karena sudah beberapa bulan dia tidak membayar uang sewa. Kehidupan Sam sehari-hari hanya disibukkan dengan membaca dan mencari jawaban dari misteri atau cerita dari film dan juga buku yang dia baca. Suatu hari, Sam pergi ke sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku yang berjudul Silver Lake. Buku ini menceritakan tentang misteri dan sebuah teori konspirasi. Sam kemudian tertarik untuk bertemu dengan pembuat buku tersebut. Suatu hari Sam berkenalan dengan seorang wanita cantik yang bernama Sarah yang merupakan tetangga barunya. Sam yang memberikan makanan kepada anjing Sarah kemudian ditawari untuk masuk ke dalam rumah Sarah. Setelah selesai mengobrol dan minum dengan Sarah, Sam kemudian berpamitan untuk pulang. Saat di luar, Sam dan Sarah melihat sebuah kembang api di langit dan menurut Sam itu adalah sesuatu hal yang aneh jika menyalakan kembang api di musim panas. Namun Sarah yang melihat kembang api ini terlihat seperti sedih dan bingung saat melihat kembang api ini berada di luar rumahnya. Saat Sam sudah di rumah, dia terlihat sedang membaca buku Zen yang berjudul Under the Silver Lake yang berisi tentang mitos dari Silver Lake. Di sini, terlihat Sam membiarkan televisinya menyala yang sedang memberitakan tentang hilangnya seorang pengusaha kaya raya bernama Jefferson Seven. Pengusaha ini hilang secara misterius dan belum diketemukan. Malam harinya, saat Sam tertidur, dia bermimpi bertemu dengan Sarah yang cukup menyeramkan. Di mimpi ini Sam melihat Sarah sedang membunuh anjingnya sendiri dan memakan isi perut seorang pria. Saat Sam terbangun ternyata hari sudah pagi. Singkat cerita, Sam lalu datang ke rumah Sarah dan mengetuk pintu rumah tetangganya itu. Menyadari Sarah tidak merespon, Sam kemudian mencoba melihat keadaan dalam rumah yang ternyata telah kosong. Sam yang penasaran kemudian mendatangi seorang pria parubaya yang merupakan pemilik rumah dari rumah yang disewa Sarah ini. Pria ini kemudian berkata kepada Sam bahwa Sarah telah pergi tadi malam dan pindah dari tempat kontrakannya ini. Setelah pulang dari bar, Sam yang masih penasaran dengan hilangnya Sarah lalu berusaha masuk ke dalam rumah Sarah dengan menjebol jendela rumah itu. Terlihat keadaan di dalam rumah benar-benar kosong dan seperti sudah lama tidak ditinggali. Sam lalu berusaha mencari petunjuk tentang hilangnya Sarah ini. Sam kemudian menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi foto Sarah dan lalu menyimpannya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sarah ini. Sam kemudian mengikuti wanita itu dan berharap bisa menemukan di mana keberadaan Sarah. Di perjalanan, Sam juga mencatat tanda-tanda yang dia temukan. Dia berpikir bahwa tanda-tanda itu adalah sebuah pola yang harus dia pecahkan untuk menemukan di mana keberadaan Sarah. Setelah cukup lama mengikuti wanita tadi, sampailah Sam di sebuah pesta di atas sebuah rooftop. Dan terlihat di sana ada sebuah band bernama Jesus and the Breath of Dracula sedang tampil bernyanyi di pesta itu. Masih dengan maksud untuk mencari keberadaan Sarah, Sam lalu mengikuti wanita tadi sampai ke sebuah toilet wanita. Di sana, Sam lalu bertanya tentang keberadaan Sarah kepada wanita itu. Alih-alih mendapatkan jawaban dari wanita ini, Sam malah mendapatkan sebuah tendangan yang mengenai selangkangannya dan membuatnya meringis kesakitan.
Sam yang masih kesakitan kemudian didatangi oleh beberapa wanita yang datang ke toilet tersebut. Wanita itu kemudian memarahi Sam karena ini adalah toilet wanita. Namun dalam bayangan Sam, wanita-wanita ini seperti menggonggong layaknya sekumpulan anjing dan membuat Sam segera berlari dari toilet. Setelah kejadian tadi, Sam kemudian bertemu dengan temannya di pesta ini bernama Ellen. Mereka berdua kemudian mengobrol lama hingga datang seorang wanita menghampiri mereka dan ikut berbincang dengan mereka. Mereka bertiga kemudian mulai membicarakan tentang orang lain. Di sini, mereka membicarakan tentang seorang wanita bernama Millicent Seven, anak dari miliarder Jefferson Seven yang diberitakan hilang beberapa waktu kemarin. Di saat yang bersamaan, Sam dan temannya kemudian mendapatkan sebuah undangan pertunjukan tunggal di Hollywood Forever. Beberapa saat kemudian, tersebar kabar bahwa miliarder yang hilang Jefferson Seven telah ditemukan dan telah meninggal. Setelah mendengar berita itu, mereka semua kemudian beralih melihat Millicent Seven, putri dari miliarder yang meninggal itu. Saat perjalanan pulang dari pesta, Sam kemudian merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Lalu ponselnya pun berbunyi dan ternyata ini adalah telepon dari penulis Zen Under the Silver Lake yang tempo hari bukunya dia beli. Sambil tetap waspada, Sam kemudian berbicara dengan penulis buku itu dan meminta alamatnya agar dia bisa datang ke rumahnya. Setelah telepon mati, Sam lalu menoleh ke belakang dan melihat ada seorang yang berdiri di belakangnya sambil menatapnya. Sam kemudian panik dan berlari, namun tiba-tiba orang yang tadi di belakang Sam sudah berada di depannya. Sam yang kaget kemudian menjatuhkan barang belanjaannya lalu berlari bersembunyi di antara semak-semak di taman itu. Saat menunggu dan mengawasi ini, Sam kemudian didatangi oleh seekor binatang sigu yang kemudian menginci Sam dan membuatnya muntah-muntah. Sampainya di rumah, Sam lalu melepaskan kaos yang dia kenakan. Saat Sam melihat ke arah televisi, di sana dia melihat sebuah berita tentang miliarder Jefferson Seven yang telah meninggal terbakar dalam sebuah mobil bersama seorang wanita. Dari tayangan berita ini, Sam kemudian melihat sebuah gambar topi yang ditemukan oleh polisi. Topi ini sangat mirip dengan topi yang dimiliki Sarah. Sam lalu mengambil foto Sarah dan menyocokkan dengan gambar yang ada di TV ini. Meski sempat tidak percaya, ternyata topi ini begitu sangat mirip dengan topi yang dimiliki oleh Sarah. Melihat keadaan ini membuat Sam begitu terpukul dan juga kecewa. Pagi pun datang dan Sam kemudian melihat beberapa polisi memasang garis kuning di bekas rumah Sarah. Siang harinya, Sam yang sedang menuju ke rumah penulis Zen lalu bertemu dengan seorang wanita asing dan kemudian mengobrol. Saat sedang asing mengobrol, Sam kemudian kaget setelah mengetahui bahwa mobilnya sedang diderek karena dia tidak membayar cicilan. Dengan perasaan kecewa, Sam kemudian berjalan kaki menuju ke rumah penulis Zen yang sudah dia rencanakan tadi. Sampainya di rumah penulis, mereka berdua kemudian mengobrol tentang kisah konspirasi dan juga misteri dari Silver Lake. Di dalam rumah ini, penulis Zen lalu menyampaikan banyak hal yang selama ini tidak diketahui oleh Sam, tentang teori yang berkaitan dengan Old Keys dan pesan tersembunyi di balik uang dolar Amerika. Di sini penulis Zen juga menunjukkan kotak sereal yang berisi peta untuk menunjukkan ke suatu tempat penting dan ini membuat Sam begitu sangat aneh. Malamnya saat Sam sedang berjalan melewati sebuah pemakaman, di mana di sana ada sebuah acara pemutaran sebuah film yang sangat ramai ditonton oleh orang-orang. Dia lalu bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah pemeran dari film yang sedang diputar itu. Mereka berdua kemudian mengobrol sampai ada sebuah limosin menjemput para wanita ini dan juga seorang pria yang bersama mereka. Sam kemudian pergi ke sebuah pertunjukan tunggal di Hollywood Forever. Di sini Sam berharap bisa menemukan informasi baru tentang keberadaan Sarah. Sampainya di dalam, Sam lalu bertemu dengan seorang wanita yang membawa balon. Sam kemudian bertanya tentang Sarah kepada wanita ini dan dia mendapatkan secuil informasi tentang keberadaan Sarah. Beberapa saat kemudian Sam lalu mabuk dan berdansa dengan wanita ini. Kemudian Sam merasakan mual dan berlari ke toilet untuk muntah-muntah. Setelah keluar dari toilet, Sam lalu melihat seorang wanita yang dahulu pernah berada di rumah Sarah. Sam kemudian mengejar wanita itu, namun karena kesadaran Sam yang mulai menghilang, membuat Sam terjatuh dan kemudian pingsan. Saat terbangun, Sam mendapati dirinya berada di sebuah makam di tengah kota. Sam yang setengah sadar lalu berbicara dengan ibunya di telepon yang membicarakan tentang film dari Janet Gaynor.
Saat menoleh ke depan secara kebetulan, ternyata Sam tepat berada di depan makam dari Janet Gaynor tersebut. Sampainya di rumah, Sam lalu berusaha untuk memecahkan rahasia dari lagu Jesus and the Breath of Dracula. Dia memutar dan membalik isi dari lagu yang berada di piringan hitam ini. Namun di sini Sam tidak mendapatkan sesuatu petunjuk dan ini membuatnya frustasi. Singkat cerita, Sam yang belum berhasil memecahkan dari misteri lagu itu kemudian membuka majalah Playboy. Di majalah Playboy ini, dia kemudian melihat nomor telepon seorang gadis yang dia temui di pemutaran film kemarin. Sam kemudian menelepon gadis berambut pendek tersebut agar bisa menggali informasi tentang keberadaan dari Sarah. Gadis ini lalu bercerita tentang dirinya yang pernah bertemu dengan Sarah saat berada di sebuah mansion milik seorang penulis lagu. Paginya Sam yang sedang mainin gitarnya di teras, lalu tiba-tiba dia memiliki ide untuk menghitung huruf-huruf di dalam lagu yang dia coba pecahkan kemarin. Kemudian terangkillah sebuah kata yang berbunyi, "Gosok kepala Din dan tunggu di bawah Newton." Setelah berhasil merangkai kata dari lagu tadi, Sam lalu pergi ke sebuah bukit yang di sana berdiri sebuah patung kepala dari James Dean. Setelah mengusap kepala James Dean, Sam lalu duduk di bawah patung Newton cukup lama. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria tua yang mendekati Sam dengan mengenakan pakaian yang compang-camping. Pria ini lalu mengajak Sam ke suatu tempat di tengah hutan dengan menutup mata Sam. Sampainya di dalam hutan, penutup mata Sam lalu dibuka dan dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan furnitur yang sangat mahal. Sam kemudian berjalan kembali dan melewati sebuah terowongan menuju ke permukaan. Sampainya di permukaan, Sam lalu bergegas menuju ke rumah penulis Zen dan berusaha untuk memberitahu tentang apa yang telah dia alami tadi. Namun, sampainya di rumah penulis Zen itu, Sam melihat bahwa ada polisi yang memasang garis kuning di depan rumah penulis ini. Sam kemudian bertanya kepada polisi itu. Polisi ini lalu menjelaskan kepada Sam bahwa sang penulis telah mati bunuh diri. Sam yang tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan polisi ini, lalu menyelinap masuk ke dalam rumah sang penulis setelah polisi-polisi tadi pergi. Sampainya di dalam rumah, Sam lalu masuk ke ruangan rahasia penulis dan memutar rekaman CCTV yang berada di sana. Setelah melihat rekaman CCTV itu, Sam lalu menemukan sebuah gambar yang memperlihatkan ada seorang wanita yang mengenakan topeng dan juga tidak mengenakan baju. Wanita aneh itu kemudian masuk ke dalam rumah penulis dengan ekspresi yang sangat aneh. Sam kemudian pergi dari rumah sang penulis dengan membawa kotak sereal yang tempo hari diperlihatkan kepadanya. Dengan tergesa-gesa, Sam lalu menelepon temannya Alan untuk mengantarkannya menemui vokalis band The Breath of Dracula. Singkat cerita, sampailah Sam di sebuah pesta. Dia lalu memperhatikan keadaan di sekitar untuk memilih waktu yang tepat agar dia bisa bertanya dengan orang yang dia cari ini. Kemudian sampailah Sam di waktu yang tepat. Dia lalu melihat orang yang dia cari sedang menuju ke toilet. Sam lalu mengikuti orang itu dan sampainya di toilet, Sam kemudian mengajar orang ini sampai dia terluka. Sambil menyeret orang ini, Sam kemudian bertanya tentang kode lagu yang dibawakan oleh band The Breath of Dracula tadi. Sambil ketakutan, pria ini lalu berkata kepada Sam bahwa lagu itu bukan ciptaannya sendiri. Dan lagu itu sebenarnya diciptakan oleh seorang pria tanpa nama. Sam di sini lalu tahu siapa orang yang dimaksud dari pria ini. Setelah keluar dari toilet, Sam lalu menemui para gadis dan memintanya untuk mengantarkannya ke rumah penulis yang dimaksud pria tadi. Beberapa saat kemudian, sampailah Sam di pagar rumah sang penulis lagu ini. Sam lalu masuk ke dalam rumah penulis itu dengan memanjat tembok rumahnya. Dia lalu memasuki rumah sang penulis dengan seorang diri. Sampainya di dalam rumah, Sam lalu melihat ada seorang pria tua yang sedang memainkan piano. Di rumah ini pula, Sam lalu termenung karena isi rumah pria ini penuh dengan peralatan musik dari pemusik seluruh dunia yang sangat terkenal. Singkat cerita, Sam dan lelaki tua ini lalu berdebat tentang lagu dan juga konspirasi dari orang-orang terkenal. Pria tua ini terus berbicara dan keadaan itu membuat Sam begitu sangat marah kepadanya. Tiba-tiba pria itu lalu mengeluarkan pistol dan menembaki Sam hingga pelurunya habis. Saat pria ini ingin mengganti peluru, Sam lalu mendekati pria itu dan memukulnya dengan gitar hingga membuatnya tewas. Setelah membunuh pria itu, Sam lalu mengambil pistolnya dan membawanya pulang. Saat di rumah, Sam kemudian dikagetkan dengan pecahnya kaca dari jendela rumahnya. Kemudian tiba-tiba muncullah wanita old kiss yang mengenakan topeng berada di belakangnya.
Sam lalu berbalik dan kaget melihat wanita ini. Wanita ini yang juga kaget, kemudian berlari pergi masuk ke kamar Sam. Sam lalu mengecek kamar dan juga lemarinya, namun wanita ini sudah tidak ada di sana. Saat Sam masih sibuk mencari wanita ini, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seorang. Dia lalu melihat bahwa ada seorang polisi wanita dan pemilik kontrakan sedang berada di pintu rumahnya. Setelah berbicara dengan polisi dan pemilik kontrakan, Sam lalu merokok di teras rumahnya. Sam di sini melihat Iwan Koyo yang sedang mengais sampah di depan kolam renangnya. Beberapa saat kemudian Sam lalu mengikuti binatang ini hingga sampai di sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta. Di dalam rumah ini, Sam lalu bertemu dengan anak konglomerat yaitu Millicent Seven yang sedang memandangi sebuah lukisan. Di sini Sam dan Millicent lalu berbicara mengenai ayahnya dan juga tentang sebuah konspirasi yang telah ditemukan oleh Sam. Setelah cukup lama mengobrol, mereka berdua kemudian berjalan pergi meninggalkan pesta tersebut dengan bergandengan tangan. Sampailah Sam dan Millicent di sebuah danau di tengah kota. Mereka lalu masuk ke dalam danau dan berenang bersama. Saat sedang berenang, tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari jauh. Di sini, Millicent kemudian tewas dan Sam lalu berenang lebih dalam untuk menghindari peluru yang sedang menerjangnya. Setelah kejadian di danau tadi, Sam lalu berlari pulang tanpa mengenakan pakaian. Sampainya di rumah, Sam kemudian mencoba untuk memecahkan teka-teki dari gelang yang dibelikan oleh Millicent tadi. Dia lalu menggabungkan dengan barang-barang miliknya yang telah dikumpulkan. Beberapa saat kemudian, Sam lalu berhasil menemukan jawaban dari teka-teki ini. Setelah berhasil memecahkan teka-teki ini, Sam lalu menemukan sebuah peta yang membawanya ke sebuah tempat di atas sebuah bukit. Dia lalu melihat ada sebuah gubuk yang di dalamnya ada 3 orang wanita dan seorang laki-laki di sana. Sam kemudian masuk ke dalam gubuk itu dan bertanya tentang keberadaan Sarah. Setelah beberapa saat mengobrol, Sam lalu menemukan semua jawaban dari misteri dan konspirasi-konspirasi yang selama ini dia coba pecahkan. Sam lalu dihubungkan dengan Sarah yang ternyata belum meninggal. Untuk beberapa saat, Sam lalu menyadari bahwa ada sebuah rahasia dari orang kaya di Hollywood. Dia di sini mengetahui bahwa Sarah yang selama ini dia cari ternyata belum meninggal seperti yang diberitakan. Sarah ternyata berada di sebuah ruangan bawah tanah bersama konglomerat kaya Jefferson Seven dan seorang wanita lagi di ruangan itu. Sam lalu berbicara dari hati ke hati dengan Sarah melalui panggilan video ini. Sam kemudian bertanya kepada Sarah, apakah ini yang diinginkan Sarah dan apakah dia bahagia di sana. Di sini Sarah terlihat terdiam sebentar, kemudian menjawab pertanyaan dari Sam ini. Dia berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain dan harus berada di sana. Beberapa saat kemudian Sarah lalu menutup teleponnya dan Sam yang sedih kemudian pingsan dari pengaruh obat bius yang dia minum tadi. Sebelum benar-benar pingsan, Sam lalu didatangi oleh lelaki tua yang mengenakan pakaian compang-camping kemarin. Saat tersadar, Sam mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah ruangan di bawah tanah dengan tubuh yang diikat dengan rantai besi di sebuah kursi kayu. Pria tua ini lalu bertanya kepada Sam kenapa dirinya membawa biskuit anjing di dalam sakunya. Sam kemudian menjawab bahwa dia membawa makanan anjing itu karena dulu dia sempat menyukai seorang gadis yang memiliki seekor anjing. Dan dia berharap gadis itu bisa bersikap baik dengan anjingnya. Alasan itu kemudian diterima oleh pria ini. Sam pun dibebaskan dan dibiarkan pulang. Namun pria tua ini berpesan agar Sam tidak pernah menceritakan kejadian yang dia alami kepada siapapun. Sampainya di rumah, Sam lalu melihat sebuah simbol yang menyuruhnya untuk diam. Dan di sini Sam mengetahui bahwa dirinya sekarang telah diawasi oleh seseorang. Sam di sini kemudian menonton sebuah rekaman film kiriman dari ibunya. Dengan tatapan yang sangat kosong, Sam melihat film itu dari scene ke scene. Beberapa saat kemudian Sam tersadar karena mendengar suara dari burung beo tetangganya. Dia lalu mendekati burung beo itu untuk mendengarkan apa yang sebenarnya telah dikatakan dari burung beo tersebut. Singkat cerita, Sam kemudian tinggal dengan wanita tua pemilik burung beo ini. Sam kemudian melihat ke arah kamarnya ada seorang polisi dan pemilik sewa sedang berada di rumahnya. Dengan tatapan seperti mengejek, Sam kemudian melihat pemilik rumah sewanya marah-marah karena ada simbol Fobo yang tercoret di kamarnya. Lalu film ini pun usai. Di awal film ini kami mengira bahwa kami akan dibawa ke dalam sebuah genre film misteri komedi. Namun, apa yang kami pikirkan itu ternyata salah.
Karena sepanjang film berlangsung kita disuguhkan dengan ketegangan yang seakan membuat film ini menjadi sebuah genre film horor. Secara keseluruhan film ini menyajikan sebuah alur misteri yang sangat rapi dan menyenangkan bagi kita yang melihatnya. Akting Andrew Garfield yang memerankan tokoh Sam begitu sangat cocok dari look dan juga pembawaannya. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.